Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Fitria Putri dari kelas manajemen 64101 dengan NIM 642504992. Soal praktik perusahaan jasa. Bapak Irwan membuka usaha jasa bernama Maju Jaya dengan periode 2025. Berikut transaksi-transaksi yang terjadi. Pada tanggal 1 bulan Januari 2025, Bapak Irwan menyetor uang tunai sebesar 30 juta rupiah sebagai awal modal perusahaan. Lalu kita masukkan bulannya, bulan Januari bulan 1 dan tanggalnya tanggal 1. Dan keterangannya kas. Kas bertambah dicatat di debit sebesar 30 juta rupiah. Dan modal pemilik bertambah dicatat di kredit sebesar 30 juta rupiah. Dan nama akun yang dikredit jangan lupa menjorok ke kanan sedikit. Lalu tanggal 3 Januari perusahaan membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Jangan lupa ketik tanggal 3, nama akunnya, peralatan kantor bertambah, maka dicatat di debit sebesar 5 juta rupiah. Dan di kredit, sedangkan kas berkurang dicatat di kredit. Lalu selanjutnya tanggal 5 Januari perusahaan membeli perlengkapan kantor secara kredit dari Toko Indah sebesar Rp2.500.000. Jangan lupa ketik tanggal dan nama akunnya, perlengkapan kantor bertambah dicatat di debit sebesar Rp2.500.000. Dan karena timbul utang, maka dicatat di kredit dengan nama akunnya, yaitu hutang usaha. Lalu tanggal 8 Januari perusahaan menerima pendapatan jasa secara tunai sebesar 4 juta rupiah. Kas bertambah, maka dicatat di debit sebesar 4 juta rupiah. Dan pendapatan usaha bertambah dicatat di kredit sebesar 4 juta rupiah. Pada tanggal 10 Januari, perusahaan membayar biaya listrik dan air sebesar Rp700.000 secara tunai. Maka nama akunnya biaya listrik dan air. Karena ini merupakan beban, maka dicatat di debit. Dan kas berkurang dicatat di kredit. Pada tanggal 12 Januari, perusahaan menerima pembayaran piutang dari pelanggan sebesar 3 juta rupiah. Maka nama akunnya kas bertambah dicatat di debit. Dan piutang usaha berkurang dicatat di kredit. Pada tanggal 15 Januari, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar Rp2.500.000. Dan nama akunnya biaya gaji. Karena gaji merupakan beban, maka dicatat di debit. Dan kas berkurang dicatat di kredit. Pada tanggal 20 Januari, perusahaan memperoleh pendapatan jasa secara kredit sebesar 5 juta rupiah. Karena pendapatan belum diterima tunai, maka piutang usaha bertambah dan dicatat di debit.
Lalu sedangkan pendapatan usaha dicatat di kredit. Pada tanggal 25 Januari, perusahaan membayar utang kepada Toko Indah sebesar Rp1.500.000. Nama akunnya utang dagang. Utang berkurang maka dicatat di debit. Dan kas juga berkurang maka dicatat di kredit. Lalu pada tanggal 30 Januari, Bapak Irwan mengambil uang pribadi dari kas perusahaan sebesar Rp1.000.000. Nama akunnya Prive. Karena pengambilan pribadi termasuk Prive maka dicatat di debit. Dan kas berkurang maka dicatat di kredit. Berikut akun kas. Akunnya 1111, modal 3100, peralatan kantor 1241, kas 111, peralatan kantor 1161, utang usaha 2111, kas 1111, pendapatan usaha 4100, biaya listrik 5101, kas 1111, kas 111, biaya utang usaha 1121. Biaya gaji 5103, kas 1111, piutang usaha 1121, pendapatan usaha 4100, utang dagang 2112, kas 1111, Prive 6111, kas 1111. Untuk di debit, menghitung keseluruhannya, ketik sama dengan sum buka kurung, lalu copy dari atas sampai bawah, lalu enter. Dan yang di kredit juga sama seperti yang di debit, ketik sama dengan sum buka kurung, lalu copy dari atas sampai bawah, pencet enter. Jadi jumlah keseluruhannya Rp55.200.000.